Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok F. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Arafi dan teman saya namanya ada Rusli dan ada Rozak. Di sini kami akan membahas energi terbarukan, yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Latar belakang. Secara sederhana, energi terbarukan didefinisikan sebagai energi yang dapat diperoleh ulang atau terbarukan, seperti sinar matahari dan angin. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Seperti pada sumber-sumber tradisional lain, ini adalah alasan utama mengapa energi terbarukan sangat terkait dengan masalah lingkungan dan ekologi di mata banyak orang. Banyak orang biasanya menunjukkan energi terbarukan sebagai antitesis untuk bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil memiliki tradisi penggunaan yang panjang, sementara sektor energi terbarukan baru saja mulai berkembang. Dan ini adalah alasan utama mengapa energi terbarukan masih sulit bersaing dengan bahan bakar fosil. Energi terbarukan masih ditingkatkan daya saingnya, karena sumber energi yang terbarukan masih membutuhkan subsidi untuk tetap kompetitif dengan bahan bakar fosil dalam hal biaya. Selain dalam hal biaya, energi terbarukan juga perlu ditingkatkan efisiensinya. Sebagai contoh, panel surya rata-rata memiliki efisiensi sekitar 15%, yang berarti banyak energi akan terbuang dan ditransfer menjadi panas, bukan menjadi bentuk lain energi yang bermanfaat untuk digunakan. Namun, ada banyak penelitian yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi teknologi energi terbarukan. Beberapa darinya benar-benar menjanjikan, meskipun belum melihat solusi energi terbarukan yang sangat efisien dan bernilai komersial tinggi. Sektor energi terbarukan bisa memutuskan untuk wait and see, karena bahan bakar fosil pada akhirnya akan habis dan energi terbarukan kemudian akan menjadi alternatif terbaik guna memuaskan rasa dahaga dunia akan energi. Tapi ini akan menjadi strategi yang buruk karena dua alasan: keamanan energi dan perubahan iklim. Sebelum bahan bakar fosil habis, sektor energi terbarukan harus dikembangkan untuk cukup menggantikan batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dan ini hanya dapat dilakukan jika kemajuan teknologi energi terbarukan berlanjut di tahun-tahun mendatang. Hal yang akan dibahas kali ini PLTA. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tidak ada satupun yang meragukan itu. Terbukti pada saat masyarakat mengeluh ketika air di saluran air tidak keluar. Manfaat air sangat dirasakan betul sebagai penyelamat kehidupan. Salah satu manfaat air yang cukup cerdas adalah dibentuknya pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air yang cukup besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia secara keseluruhan ini harusnya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang air untuk sesuatu hal yang tidak perlu bukan pekerjaan yang mulia. Pemanfaat air untuk digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air akan jauh lebih berguna bagi kehidupan. Air dan listrik menjadi dua kebutuhan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan sangat terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga dua hal tersebut tidak terjadi pun dilakukan. Jika membicarakan pembangkit listrik tenaga air, maka yang dibicarakan di sini adalah upaya untuk tetap menjaga agar pasokan listrik tetap ada. Teori fundamental pengertian tenaga air dalam bahasa Inggris yaitu hydropower adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Pada dasarnya, air di seluruh permukaan bumi ini bergerak mengalir. Di alam sekitar kita mengetahui bahwa air memiliki siklus.
di mana air menguap kemudian terkondensasi menjadi awan. Air akan jatuh sebagai hujan setelah ia memiliki massa yang cukup. Air yang jatuh di dataran tinggi akan terakumulasi menjadi aliran sungai. Aliran sungai ini menuju ke laut. Di laut juga terdapat gerakan air, yaitu gelombang pasang, ombak, dan arus laut. Gelombang pasang dipengaruhi oleh gravitasi bulan, sedangkan ombak disebabkan oleh angin yang berhembus di permukaan laut, dan arus laut disebabkan oleh perbedaan kerapatan atau massa jenis air, suhu dan tekanan, serta rotasi bumi. Tenaga air yang memanfaatkan gerakan air biasanya didapat dari sungai yang dibendung. Pada bagian bawah dam tersebut terdapat lubang-lubang saluran air. Pada lubang-lubang tersebut terdapat turbin yang berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik air disebut hidroelektrik. Hidroelektrik ini menyumbang sekitar 715.000 MW atau sekitar 19% kebutuhan listrik dunia. Bahkan di Kanada, 61% dari kebutuhan listrik negara berasal dari hidroelektrik. Potensi air sebagai sumber energi. Energi hidroelektrik adalah energi air. Air bergerak menyimpan energi alami yang sangat besar. Apakah air bagian dari sungai yang mengalir atau ombak di lautan? Bayangkan kekuatan merusak dari sungai yang merusak tempat penyimpanannya dan menyebabkan banjir atau ombak tinggi yang merusak garis pantai pendek, dan kamu dapat memvisualisasikan jumlah kekuatan yang terlibat. Energi ini dapat dimanfaatkan dan dikonversikan menjadi listrik. Dan pembangkit listrik tenaga air tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Ini juga merupakan sumber energi terbarukan karena air secara terus-menerus mengisi ulang melalui siklus hidrologi bumi. Semua sistem hidroelektrik membutuhkan sumber air mengalir tetap, seperti sungai atau anak sungai, tidak seperti tenaga matahari dan angin. Tenaga ini dapat menghasilkan tenaga terus-menerus selama 24 jam setiap harinya. Pembangkit listrik tenaga mikro hidro, pembangkit energi air skala mikro atau pembangkit tenaga mikro hidro semakin populer sebagai alternatif sumber energi, terutama di wilayah yang terpencil. Sistem pembangkit tenaga mikro hidro dapat dipasang di sungai kecil dan tidak memerlukan yang besar, sehingga dampaknya terhadap lingkungan sangat kecil. Pengertian PLTA skala Pico berdasarkan output yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga air dibedakan atas 1 large hydro lebih dari 100 MW, 2 medium hydro antara 15 sampai 100 MW, 3 small hydro antara 1 sampai 15 MW, 4 mini hydro daya di atas 100 kW tetapi di bawah 1 MW, 5 mikro hydro antara 5 kW sampai 100 kW atau kilowatt. Yang kedua ada Pico Hydro, daya yang dikeluarkan 5 kW. Pembangkit listrik tenaga air skala Pico merupakan pembangkit listrik yang menghasilkan keluaran daya listrik tidak lebih dari 5 kW. Pembangkit ini memiliki beberapa keunggulan seperti yang pertama, biaya pembuatannya relatif lebih murah. Yang kedua, bahan-bahan pembuatannya mudah ditemukan di pasaran. Yang ketiga, ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar fosil. Yang keempat, pembangunannya dapat dipadukan dengan pembangunan jaringan irigasi. Yang kelima, perkembangan teknologinya relatif masih sedikit sehingga cocok digunakan dalam jangka waktu yang lama. Terus ada cara kerja. Dari gambar ini kita bisa tahu bahwa ini adalah PLTA yang terdiri ada reservoir, intake, ada penstock, ada dam, terus ada bagian mesin atau generatornya, ada turbinnya, ada transformer, dan ada transmission lines. Lalu kemudian ada river. Lanjut ke penjelasannya. Pembangkit listrik tenaga air menggunakan tenaga yang dimiliki oleh air untuk dapat beroperasi.
Jadi konsep kerja dari sistem pembangkit listrik tenaga air ini kurang lebih adalah seperti itu. Bagaimana cara pengubah energi besar yang dimiliki oleh air agar berfungsi untuk memancing hadirnya energi listrik atau arus listrik berbaling-baling pada turbin. Seperti yang telah dijelaskan di atas adalah elemen yang nantinya akan berputar dan menghasilkan energi yang dihasilkan oleh penggerakan baling-baling turbin berupa energi panas. Energi panas itulah yang kemudian diproses hingga menjadi energi listrik yang manfaatnya dapat kita rasakan sehari-hari. Itu artinya pergerakan baling-baling turbin dipengaruhi oleh jumlah air yang ada di waduk atau bendungan. Semakin banyak jumlah air yang terdapat dalam waduk atau bendungan tersebut, maka energi panas yang dihasilkan pun otomatis akan semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil debit air, maka kekuatan baling-baling putar pun akan semakin kecil. PLTA merupakan salah satu tipe pembangkit yang ramah lingkungan karena menggunakan air sebagai energi utamanya atau energi primernya dari air. Ketinggian terlalu digunakan untuk menggerakkan turbin yang dioperasikan dengan generator. Komponen PLTA dan cara kerjanya. 1. Bendungan berfungsi meningkatkan permukaan air sungai untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Yang kedua, turbin. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin dengan menggantikan fungsi dorongan angin untuk memutar baling-baling diganti air untuk memutar turbin. Selanjutnya turbin merubah energi kinetik yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi mekanik. Yang ketiga, generator. Dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya merubah energi mekanik dari turbin menjadi energi elektrik. Generator di PLTA bekerja seperti halnya generator pembangkit listrik lainnya. Yang keempat, yaitu jalur transmisi. Berfungsi menyalurkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. Yang kelima, pipa pesat. Berfungsi untuk menyalurkan dan mengalirkan air ke cerobong turbin. Salah satu ujung pipa pesat dipasang pada bak penanang minimal 10 cm di atas lantai dasar bak penanang. Analisis dampak terhadap lingkungan. Analisis dampak terhadap lingkungan. PLTA memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar di kehidupan sehari-hari. Ada beberapa keunggulan dari pembangkit listrik tenaga air dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga air atau bisa disebut dampak positif dan negatif. Lalu ini dia dampak positif dari PLTA. Respon pembangkit listrik yang cepat dalam menyesuaikan kebutuhan beban sehingga pembangkit listrik ini sangat cocok digunakan sebagai pembangkit listrik tipe PEC untuk di kondisi beban puncak maupun saat terjadi gangguan di jaringan. Lalu kapasitas daya keluaran PLTA relatif besar dibandingkan dengan pembangkit energi terbarukan lainnya dan teknologinya bisa dikuasai dengan baik oleh Indonesia. Lalu PLTA umumnya memiliki umur yang panjang yaitu 50-100 tahun. Lalu yang keempat, bendungan yang digunakan biasanya dapat sekaligus digunakan untuk kegiatan lain seperti irigasi atau sebagai cadangan air dan pariwisata. Yang kelima, bebas emisi karbon yang tentu saja merupakan kontribusi berharga bagi lingkungan. Selain keunggulan yang telah disebut di atas, ada juga efek negatif pembangunan PLTA atau kerugian yaitu sebagai berikut. Pada lingkungan yaitu mengganggu keseimbangan ekosistem sungai atau danau akibat dibangunnya bendungan.
Lalu biaya investasi paling mahal. Pembangunan bendungan memakan waktu yang lama, lalu memerlukan lahan yang luas. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.